Dan ketika engkau terima Yesus, jangan engkau takut dalam memberitakan Injil. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara menerima Yesus, Tuhan sudah menetapkan kita untuk kita menuntaskan bersama-sama amanat agung Tuhan. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan lain sebagainya. Di sana jelas mengatakan bahwa ketika engkau terima Tuhan, bahwa engkau harus menjadi berkat, ya, harus menjadi pemberita Injil. Ketika engkau memberitakan Injil, tidak harus menjadi seorang pendeta atau menjadi seorang penginjil. Tetapi ketika engkau menjadi orang Kristen, tetapi ketika engkau menjadi orang percaya, kita memiliki tugas yang sama. Amin. Itulah amanat Tuhan. Dan tema GBI selama 5 tahun ini adalah sehati menuntaskan amanat agung Kristus. Ya, untuk menuntaskan amanat agung itu bukan tugasnya pendeta, bukan hanya tugasnya seorang penginjil, tetapi tugas dari semua orang percaya, tugas dari semua orang Kristen. Dan dalam pemberitaan Injil tidak usah takut, tidak usah malu. Ingat, Injil dalam bahasa aslinya artinya adalah kabar baik. Dalam kita menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik, tidak harus menjadi pendeta, tidak menjadi seorang penginjil. Tapi ketika engkau menjadi orang Kristen, engkau percaya Yesus, engkau lah hamba Tuhan. Ya. Dalam pemberitaan Injil itu tidak memandang statusmu, gelar dan lain sebagainya, STH, SP dan lain sebagainya, itu hanya gelar. Tetapi yang terpenting bagi orang percaya adalah kita buka dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya bacakan sekali lagi. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Keselamatan kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya puji Tuhan pernah belajar tentang esensi dari beberapa agama di Indonesia, ya, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, di mana dalam ajaran agama tertentu sama sekali tidak ada kepastian dalam keselamatan. Saya katakan sekali lagi, di luar Yesus sama sekali tidak ada kepastian dalam keselamatan. Bahkan ada yang selalu mengucapkan, berikanlah kami jalan yang lurus. Hanya di dalam Yesus yang dengan pasti mengatakan keselamatan hanya di dalam. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui keselamatan kita. Kita semua sudah diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika ada keluargamu, temanmu, sahabatmu yang sudah lebih dulu dipanggil sama Tuhan, tidak usah terlalu bersedih. 1 Tesalonika mengatakan bahwa jangan kau terlalu bersedih seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Mereka sudah bersama Bapa di surga. Amin. Dan telah kita akan bersama-sama dengan mereka dalam pelukan Bapa di surga. Berita tentang keselamatan sudah pasti hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di tempat lain. Dan memberikan dampak apa saja sih? Kebangkitan atau kemenangan Kristus yang kedua adalah iman yang tidak sia-sia. Iman kita kepada Yesus, tertuju benar kepada Yesus, memang objek penyembahan kita hanya di dalam Yesus. Yesus bukanlah tokoh sejarah biasa.
Yesus bukanlah mitos biasa, tetapi Yesus benar-benar pribadi yang menawarkan keselamatan di dalam Dia. Iman kita kepada Yesus bukan tertuju kepada sesuatu yang belum pasti, tetapi tertuju kepada kebangkitan yang membawa pengharapan. Peristiwa kebangkitan bukan peristiwa yang hanya peristiwa biasa, tetapi peristiwa kebangkitan adalah peristiwa besar yang memberi kita pengharapan. Dahulu manusia tidak ada jaminan keselamatan, tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga, mulai saat itu kita menerima janji keselamatan. Amin. Menerima janji keselamatan. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, dewa-dewa boleh banyak, tapi juru selamat hanya di dalam Yesus. Sekali lagi saya katakan, jangan jual Yesus, jangan menyanyikan Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kami ada dalam Yesus. Dan contoh yang ketiga atau yang terakhir tentang kebangkitan dan kemenangan kita berdampak kepada apa yang tidak adalah dosa yang tidak lagi berkuasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai detik itu, mulai saat itu kita menjadi baru. Ya. Siapa di sini yang sudah dibaptis? Yang sudah dibaptis? Ya. Kebanyakan di sini sudah dibaptis, Bapak Saudara. Ketika Bapak Ibu terima Yesus, Bapak Ibu akan dibaptis. Ya. Dan ketika Bapak Ibu sudah keluar dari air, kita seperti orang yang baru. Kita lahir baru. Kita lahir baru di dalam Tuhan. Dan sejak saat itu dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kalau HP ibarat kita diinstal ulang atau kita di-reset lagi, Saudara. Nah, oleh sebab itu ketika kita terima Yesus, di situ ada janji keselamatan. Tidak ada janji keselamatan di dalam Yesus. Selain mengalahkan kuasa maut, kebangkitan Kristus juga memproklamasikan kemenangannya atas dosa. Kenapa demikian? Bahwa dikasih Tuhan dalam perjanjian lama, kalau ada orang berbuat dosa, kalau orang kaya, dia akan potong lembu. Kalau orang kelas menengah, dia akan potong domba juga. Dan orang yang miskin atau kelas bawah, ketika mereka telah berbuat dosa, mereka harus memotong burung kutub. Ya. Kenapa demikian? Karena dalam hukum Taurat mengatakan ketika kita berbuat dosa dan kita mohon ampun kepada Tuhan, harus ada darah yang terjun dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, kita sudah tidak lagi menggunakan yang seperti itu tadi, karena sudah ada darah Yesus yang tercurah yang menggantikan kita semua. Amin. Mengalahkan kuasa dosa dan mengalahkan maut. Zaman dulu manusia itu bergaul dengan dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia bergaul dengan dosa dan selalu berbuat dosa. Bahkan juga pernah saking marahnya Tuhan dalam kisah-Mu, Tuhan kirimkan air bah kepada mereka. Karena pada saat itu kejahatan terjadi di mana-mana, dosa terjadi di mana-mana. Mereka sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, mereka lebih percaya kepada berhala. Saking murkanya Tuhan kirimkan air bah. Sejak kejatuhan manusia kejatuhan manusia dalam dosa, manusia bergaul dengan dosa, manusia sangat terbiasa dengan dosa, pembunuhan di mana-mana. Tetapi setelah Kristus mati di atas kayu salib, hidup kita diubahkan, hidup kita dibaharui di dalam Tuhan, dan kita juga wajib untuk memelihara keselamatan kita. Jangan mentang-mentang, aku sudah diselamatkan, aku sudah terima Yesus, artinya aku sudah diselamatkan Tuhan, lalu aku bebas berdosa. Tidak seperti itu, saudara. Ketika kita menerima Yesus, kita sudah terima keselamatan, dan menjadi tugas kita adalah memelihara keselamatan itu tadi. Jangan mentang-mentang kita sudah terima Yesus, kita berbuat dosa dengan dalih mengatakan dosaku sudah diampuni. Tidak seperti itu konsepnya.
Mungkin ini terdengar lucu, tapi pernah saya dengar, pernah saya berdiskusi dengan orang itu, dan saya jelaskan bahwa ketika menerima Yesus memang benar mendapatkan jaminan keselamatan, tetapi menjadi tugas kita juga adalah memelihara keselamatan kita. Kita yang percaya diberdekakan dari ikatan dosa itu. Tubuh kita sekarang tidak lagi menjadi hamba dan alat dosa, melainkan menjadi hamba Tuhan. Seperti yang saya katakan, ketika Bapak Ibu Saudara terima Yesus, Bapak Ibu Saudara kembali sudah dibaharui, bukan lagi menjadi alat dosa, tetapi menjadi hamba Tuhan. Ya, jaga hidupmu, jaga badanmu, jangan sampai tubuh kita, hidup kita menjadi alat dosa. Paham maksud saya? Jangan sampai hidup kita yang sekarang, tubuh kita, jasmani kita menjadi alat dosa. Ketika dulu engkau belum terima Yesus, engkau masih sering berbuat dosa, tubuhmu seringkali kau pakai untuk melakukan dosa. Tetapi ketika engkau terima Yesus, jangan lagi memakai tubuh menjadi alat dosa. Amin. Karena sejak saat itu kita menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya saya yang berdiri di bawah, tetapi kita semua adalah hamba Tuhan. Hamba itu apa sih? Pelayan Tuhan. Melayani Tuhan dimanapun kita berada. Melayani Tuhan tidak harus berubah, saudara. Ketika engkau melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus, ya, itulah sejatinya pelayanan. Dan kita menjadi seorang yang Tuhan. Dan kita juga wajib untuk memelihara keselamatan kita. Yang pertama adalah hidup taat di dalam Tuhan. Kita buka Filipi pasal 2 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Hai saudara-saudaraku yang dikasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk memelihara keselamatan kita yang pertama adalah hidup taat di dalam Tuhan. Senantiasa melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan lupa ikut ibadah, jangan tinggalkan persekutuan doa. Terus jaga hadirat Tuhan. Tetap hidup taat di dalam Tuhan, melakukan perintahnya, menjauhi larangan. Hidup kita sekarang yang telah merdeka dari dosa diisi dengan mengerjakan keselamatan dengan senantiasa taat kepadanya. Taat kepadanya, katanya merujuk kepada Tuhan, senantiasa taat kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu? Apa sih yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan? Itu yang kita kerjakan. Amin. Memang hal ini adalah proyek kompleks sekali, Pak. Kita seringkali mendengar tentang hal ini berbuat baik dan sebagainya, tapi seringkali di lapangan kita seringkali juga saudara. Dan ini adalah tugas dari persekutuan itu tadi, saling mengingatkan satu sama lain bahwa kehidupan kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Yesus. Jangan sampai kita memaknai Paskah tahun ini hanya sebatas Paskah udah. Tetapi biarlah Paskah kali ini, ya, hidup kita semakin dibaharui di dalam Tuhan, iman kita semakin dibaharui di dalam Tuhan. Mungkin yang dulu semangat kita loyo-loyo untuk kita datang sama Tuhan melalui Paskah tahun ini, kalau memang engkau mau berubah hatimu, ya, menjadi pribadi lebih baik. Jangan lagi memakai tubuh kita menjadi alat dosa, karena hidup kita, tubuh kita yang sekarang adalah alat pemulihan Tuhan. Dan yang kedua, menjauhi segala apapun yang berkaitan dengan dosa. Untuk kita menjaga keselamatan kita, yang kedua adalah menjauhi segala apapun yang berkaitan dengan dosa. Ketika engkau tahu, ketika aku ada di zona itu, aku akan berbuat dosa, yang menjadi tugas kita adalah menjauhi.
Kalau sekiranya hidup kita akan melakukan dosa, kita akan berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan dosa, sebagai orang percaya, kita harus berkomitmen untuk menjauhi itu semua. Firman Tuhan katakan, roh memang menurut, tetapi daging lemah. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Memang benar kita berkata, oh, aku harus hidup benar dalam Tuhan, aku tidak mau lagi berbuat dosa. Tetapi Bapak Saudara, kita masih hidup dalam daging. Kita masih punya daging, kita masih hidup di dunia. Kita seringkali bisa jatuh di lapangan. Tidak ada suci di dunia ini, semua kita berdosa. Kita pasti pernah melakukan dosa. Mungkin kita beda cara melakukan dosa seperti apa. Dan sebab itu, ketika kita tahu bahwa ketika aku berhubungan dengan ini, aku akan berkaitan dengan dosa, maka kita harus bisa membatasi diri kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menjaga keselamatan kita di dalam tubuh. Dan yang ketiga, ya, wajib untuk memelihara keselamatan. Yang ketiga, bagaimana caranya adalah menjaga hati kita. Tuhan sudah sucikan hidup kita, jangan kita kotori hati kita. Ketika Tuhan belum disalibkan di atas kayu salib, hidup kita ini seperti hitam, saudara. Anggap saja gampangnya seperti ini, saudara. Kita masuk di kubangan lumpur dan kita bangun, tubuh kita semuanya sudah berlubur. Tetapi ketika kita masuk ke dalam sungai dan kita naik lagi, itulah tubuh baru kita, itulah lahir baru kita. Seperti itu, perumpamaan gambarnya seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, kalau kita sudah bersih, jangan lagi kita kotori badan kita. Kalau kita sudah naik dari sungai, jangan masuk lagi ke dalam lumpur. Jangan kotori hati kita. Jangan rusak badan kita, hati kita, pikiran kita dengan sesuatu yang bukan membuat Tuhan senang, malah membuat Tuhan menangis. Mungkin ada kalanya ketika engkau di gereja, engkau berdoa sambil menangis, tetapi ketika engkau pulang, engkau membuat Tuhan menangis. Masalah hati ini, apa ini saudara ya? Adalah sesuatu yang memang saya teruskan. Mungkin memang di luar kita bisa menampilkan apa yang terbaik, tetapi kita tidak tahu bagaimana kondisi hati kita, di orang kita tidak tahu. Firman Tuhan kami harus bisa menjaga hati. Ketika kita masih mengotori hati kita, jangan harap ada hadirat Allah atas hidup kita. Hati itu seperti apa sih? Ketika kita masih menyimpan rasa iri, sepele, tapi itu adalah modal di dalam hati. Kita masih menyimpan amarah kepada orang, wah aku benci sekali sama dia, aku tidak suka sekali sama dia, nengok mukanya itu benar. Itulah ciri-ciri hati saudara. Firman Tuhan katakan harus menjaga hati kita. Kita sudah dipahami di dalam. Jangan hanya bajumu saja yang salib, jangan hanya kalungmu saja yang salib, tetapi hawa nafsu pun harus kau salib. Harus bisa menyalibkan hawa nafsu kita, menyalibkan kehendak kita di dalam Tuhan. Ketika kau masih suka gosip, kau suka menjelek-jelekan orang, ketika kau masih suka menggunjing itu seperti menghina tapi dari jauh. Dan orang Kristen zaman sekarang banyak sekali terjadi dalam hal ini. Bukan di sini, jauh. Amin. Di sini baik semua, amin. Harus bisa menjaga hati. Ngomong sama sebelahnya, jaga hatimu. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Kaget semua kan? Harus bisa menjaga hatimu. Bapak yang dikasih Tuhan, kualitas iman orang Kristen, ya, katakan orang Kristen, kualitas iman orang Kristen itu bisa dilihat dari kehidupan. Kalau dia masih suka gosip, kalau dia masih suka menghina orang, kalau dia masih suka jahat sama orang, saya pastikan dia tidak punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Karena kalau orang yang punya hubungan khusus sama Tuhan, dia mau ngomong yang jelek masih pikir. Tapi kalau dia ngomongin orang lancar aja, menghina orang lancar aja, nggak mikir dia, itu lancar. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita ngomong yang jelek itu mikir.
Itulah pentingnya menjaga hati. Kehidupanmu melambangkan siapa Tuhan itu semua. Saya sampaikan di mana-mana ya, kalau sudah ketika mereka dengar kehidupanmu melambangkan siapa Tuhan. Perkataanmu, perbuatanmu melambangkan siapa Tuhan itu semua. Saya pernah diskusi sama teman saya pernah bilang gini, saya pernah lihat di TV di mana-mana ada orang Kristen pakai salib, namanya Yohanes, namanya Matius, tapi kehidupannya jahat, mencuri, berbohong dan lain sebagainya. Saya katakan di Bukit Golgota salibnya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Saya katakan kalau ada orang Kristen pakai baju salib, pakai kalung salib, dia masih berbuat dosa, berarti dia salibnya kiri atau kanan. Tetapi kalau dia kehidupannya memuliakan Tuhan, dia selalu berusaha hidup taat sama Tuhan, itu dia pasti salibnya kanan. Semua kita memang mungkin mengenal salib, atau bahkan kita punya sesuatu aksesoris yang berlogo salib. Tetapi belum tentu kita sudah menyalibkan kedagingan kita di dalam. Menyalibkan kedagingan itu adalah hal yang gampang susah. Mau pendeta atau hamba Tuhan ngomong sampai mulutnya berbusa, kalau engkau tidak punya niat percuma. Semua dimulai dari hati. Amin. Baik buruknya seseorang itu dari hati, baru ke pikiran, baru ke perbuatan. Semua dimulai dari hati. Kalau hatimu sudah jelek, hatimu sudah buruk, apa saja engkau katakan, engkau lakukan pasti jelek. Semua berasal dari hati. Hati naik kepikiran, lalu tekas. Semua dari hati. Sebab itu PR kita tahun ini menjaga hati. Bisa menjaga hati. Salibkan kedagingan, belajar memperkata-katakan berkat. Ingat firman Tuhan katakan, kita semua adalah saudara Kristus yang terbuka. Kita seperti buku yang terbuka, saudara. Maksudnya apa buku yang terbuka? Gampang dibaca sama orang banyak, gampang hidup kita dibacain. Kalau hidupmu tidak memuliakan Tuhan, malah mempermalukan Tuhan, saya pastikan kau jauh dari Tuhan. Kehidupan kita itu gampang dibaca sama orang. Jangan sampai saya mendengar mereka tadi jemaat Kristen Protestan hidupnya ini. Memang itu adalah resiko. Karena Rasul mengatakan bahwa kita ini hidup kita ini adalah sesuatu yang terbuka, yang ditulis bukan dengan tinta dan pena, tetapi dengan firman Allah. Kehidupan kita itu sudah dicontoh sama firman Allah. Kehidupan kita sudah diatur, kehidupan kita sudah diputas sama firman Tuhan. Oleh sebab itu, pastikan hidup menjadi berkat. Jangan malah mempermalukan Tuhan, tetapi memuliakan Tuhan. Pastikan hidup menjadi berkat. Tidak usah jauh-jauh, keluargamu jadi berkat dalam keluarga, jadi berkat dalam lingkungan kerja, jadi berkat dalam usaha. Tetap jadi berkat, tetap jadi terang dan kasih. Dan ketika kita sudah terima Yesus, lalu saudara, Tuhan tidak pilih Bapak Ibu untuk menjadi orang Kristen yang cuma datang duduk di gereja terus. Tetapi Tuhan punya PR untuk kita. Tuhan kasih kita kerjaan. Apa kerjaannya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Ketika saya dan ibu ada di perintah, mengucapkan di perintah, pertama saya tak sadar, pertama saya menyangka, tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Amin. Dan ketika Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara bergabung di gereja, Tuhan pasti punya rencana atas hidup. Itu bukan hal yang sia-sia. Karena apa? Tuhan ingin engkau Bapak Ibu Saudara jemaat membawa keselamatan, menjadi berkat. Karena apa? Banyak sekali di luar sana yang mungkin belum mengenal Allah, belum mengenal kebaikan Tuhan. Hanya mulutnya saja diterima
menerima Yesus, hanya KTP-nya aja dia orang Kristen, tetapi hidupnya malah memerlukan Tuhan. Sebab itu yang menjadi tugas utama kita menjaga hati dan menjadi berdoa. Amin. Biarlah Paskah tahun ini, biarlah Paskah hari ini memperoleh hidup yang baru bagi kita semua. Hidup kita dibaharui di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat kemurahan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya ketika Tuhan menempatkan kami, mengirim kami di tempat ini, Tuhan punya rencana. Seringkali kami jatuh, seringkali kami gagal dalam menyalurkan kedagingan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan, kami memohon pengurapan dari Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi yang dibaharui di dalam Tuhan. Kami boleh menjaga hati kami boleh menjaga pikiran kami boleh menjaga perbuatan kami boleh menjaga perkataan kami Tuhan, agar kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan kepada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, bukan hanya sebatas masuk kanan keluar di kiri, tetapi tertancap dalam lubuk hati kami, agar hidup kami terus memuliakan nama Tuhan, agar firman-Mu menjadi terang dan garam bagi hati kami, agar hidup kami terus dibaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami mengerti apa isi hati Tuhan kepada kami pada hari ini. Berkati setiap sejauh mana firman untuk yang terdengar Tuhan, berkati setiap hati yang mendengar, berkati setiap hati yang terbuka untuk kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin.